Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa, kemudian klik like dan subscribe-nya ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang, bukan? Tentunya ada perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia baligh atau dewasa. Apa itu baligh? Secara bahasa, baligh berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Itu berarti muslim yang sudah baligh sudah mencapai posisi perkembangan dewasa, yang berarti juga bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahalanya sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda-tanda baligh. Tanda-tanda ini dapat dilihat dari dua sisi ilmu. Yang pertama adalah dari sisi ilmu fikih, yang kedua dari sisi ilmu biologi. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh terjadi sesuai jenis kelaminnya, yaitu pada anak laki-laki dan perempuan. Tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya cairan secara alami saat sedang tidur. Cairan yang keluar ini berbeda dengan cairan kencing biasa, tapi lebih berwarna putih dan kental. Cairan ini disebut air mani atau sperma. Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Ketika kalian mimpi basah, itu berarti kalian memiliki hadas besar. Untuk menyucikannya, maka kalian harus mandi wajib. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong baligh atau dewasa. Selanjutnya adalah tanda-tanda baligh bagi perempuan. Tanda baligh bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Haid, mens, atau menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim yang terjadi secara alami atau normal tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya. Darah yang keluar berwarna terang pada hari pertama dan kedua saja. Selanjutnya berwarna lebih gelap atau kecoklatan. Datangnya haid tidak bisa dipastikan waktunya. Bisa jadi di usia 9, 10, 11, atau usia lainnya. Haid ini terjadi selama beberapa hari. Selama haid, kalian tidak boleh melakukan berbagai kewajiban, diantaranya adalah sholat. Haid menyebabkan hadas besar, sehingga untuk menyucikannya, kalian harus mandi besar. Selanjutnya adalah tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan. Sempurnanya 15 tahun, ini dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia baligh, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya.
Tadi kita sudah bahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, maupun tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Meskipun bukan menjadi tanda-tanda utama ditetapkannya hukum, tapi mari kita mengenal masa puber tersebut. Tanda-tanda puber terbagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi bulu seperti kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Selain itu, tumbuh juga jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, dan makan lebih banyak. Selanjutnya adalah tanda puber bagi perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma, sama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Itulah tanda-tanda puber bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya, tanda-tandanya terbagi dua, yaitu dari segi ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang digunakan dalam Islam adalah ilmu fikih. Tanda-tandanya yaitu mimpi basah bagi laki-laki, menstruasi atau haid bagi perempuan, dan juga sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan jangan lupa, balik itu artinya adalah sampai atau dewasa. Itu berarti ketika kalian sudah balik, maka kalian sudah menanggung pahala dan dosanya masing-masing. Itulah adik-adik materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.